Halo, kembali lagi di channel saya, Matim. Kali ini kita akan bahas soal TPS ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe supaya kalian bisa dapat video-video berikutnya dari saya. Tetap semangat. Baik, kita mulai langsung. Nomor yang pertama, ini soal tentang perbandingan ya. Di sini soalnya sesuatu pekerjaan dikerjakan 5 orang laki-laki selesai dalam 6 hari. Artinya ini kita bisa buat kita tulis dulu ya, laki-laki berarti 5 orang tadi diselesaikan oleh 6 hari ya, oleh 5 orang selesai dalam 6 hari. Kemudian wanitanya, ini coba ya, wanita. Nah, kalau di bagian wanita dia 3 orang selesainya 20 hari ya. Kemudian jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama oleh 2 orang, nah berarti 2 orang laki-laki maksudnya itu ya, berarti bisa kita buat di sini karena 2 orang laki-laki, 2 selesainya dalam X hari ya. Kemudian untuk wanitanya 2 orang wanita ya, itu juga ya, 2 orang wanita nih, 2 laki-laki juga 2. Ini kita buat dalam Y. Sehingga soalnya ini nanti bisa kita selesaikan. Oke, baik. Nah, ingat aja kalau dia mengerjakan soal perbandingan, kita analisa dulu apakah ini senilai atau berbalik nilai. Nah, tentunya kalau pekerjaan dengan waktu atau lama pekerjaan itu semakin banyak orang yang bekerja, waktu yang diperlukan semakin sedikit. Berarti ini berbalik nilai ya. Sehingga kalau berbalik nilai itu langsung kalikan aja mendatar ya, kali mendatar. Ini juga nanti untuk wanitanya sama ya. Berarti kalau kali mendatar kita langsung aja, untuk laki-laki 5 kali 6 berarti 30 sama dengan 2x ya. Berarti x sama dengan 15. Nah, ini yang pertama untuk laki-lakinya. Sekarang untuk perempuan. Untuk perempuannya kali mendatar lagi, 3 kali 20 60 ya, sama dengan 2 kali Y 2Y, sehingga Y nya nanti 30. Nah, coba kita perhatikan mereka bekerja bersama ya. Mereka bekerja bersama. Dengan kata lain, kita bisa cari waktunya ini. Kira-kira bagaimana mencari waktu bersama saat mereka sudah bekerja, gitu ya. Berarti 1 per waktu bersama akan sama dengan 1 per X ditambah 1 per Y. 1 per Y gitu ya. Berarti dari sini tinggal kita substitusikan X dan Y nya. 1 per waktu bersama itu sama dengan 1 per 15 tambah 1 per 30. Dengan kata lain, langsung kita samakan aja penyebutnya nanti ya. 1 per waktu bersama sama dengan 3 per 30. Sehingga bisa kita selesaikan. Waktunya itu adalah 30 per 3, yaitu 10 hari. Maka kuncinya adalah boleh. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini tersedia soal himpunan ya, di mana disajikan dalam diagram Venn. Namun kita ingin mencari mana yang menyatakan daerah arsir dari operasi-operasi yang telah tersedia A sampai E ya. Oke, baik, kita langsung mulai aja. Kita coba amati daerahnya ini. Bisa kita pastikan B-nya itu semua kena arsir. Semua kena arsir ya. Semua B gitulah kita buat. Arti semua B ini apa? Berarti dia nanti ada sesuatu himpunan digabungkan dengan himpunan B. Nah, kemudian di sini ada A, namun enggak semua. Nah, pengecualiannya itu terletak pada himpunan C. Ya. Nah, berarti ini daerah tidak diarsir ya, tidak diarsir. Tidak diarsir. Nah,
Berarti karena tidak diarsir dia, kira-kira apa yang cocok untuk menyatakannya? Nah, baik, kita bahas di sini ya. Coba kita cek option A. A gabung B kurang C. A gabung B kurang C. Di sini karena dibuat A gabung B kurang C, saya rasa itu udah pernyataan salah. Kenapa? Mestinya A gabung B kurang C, B-nya harus ada yang nggak kena arsir. Padahal di situ B-nya kena arsir semua ya. Maka ini salah. Option A. Sekarang kita cek option B. Ada gabung B. Ya, kita simpan dulu. Option C. Nah, gabung C. Malah di situ daerah bersisi C. Nah, kita kan mau mencari daerah arsirnya. Oke, option D. Gabung B. Ada gabung B-nya ya. Tapi dia C kurang A. Kita tandai aja dulu. Nah, berarti kita cek yang bagian E. Iris B. Iris B itu kan belum tentu B-nya ikut semua. Nah, maka ini juga salah. Maka bisa kita cek option B dan D. Kita cek dulu yang option D. Ya. C kurang A iris B. C kurang A diiriskan. Sorry, bukan C kurang A digabung B ya. Untuk option D. Nah, memang dia digabung B nih. Ya, memang dia digabung B. Akan tetapi C kurang A apakah menyatakan daerah arsir yang pada A? Nah, arti C kurang A itu apa? Harusnya himpunan C harus kena arsir. Ya, himpunan C harus kena arsir. Lalu kita kurangi yang merupakan anggota A. Saya rasa ini salah ya. Nah, salah. Option D. Berarti kuncinya adalah option B. Kok coba kita lihat dari mana datangnya kok bisa B. Nih, dia kan A kurang C gabung B. Arti A kurang C gabung B ini adalah kita hilangkan himpunan C yang ada pada A. Ya, memang pas ya. Kita hilangkan himpunan C yang ada pada A. Ya, ini sudah dinyatakan oleh ini ya. Nah, ini. Daerah ini. Nah, kita hilangkan himpunan C yang ada pada A. Maka jawabannya ini yang tepat ya. Nah, kuncinya adalah bola. Baik, berikutnya soal tentang mencari luas layang-layang ya. Nah, coba kita amati gambarnya dulu. Layang-layang ABCD itu terdiri dari dua siku-siku, yaitu siku ABD dan siku BCD. Ya, dimana sisi AB akan sama dengan BC ya, namanya juga layang-layang. Sisi AB akan sama dengan BC. Nah, di sini berarti BC-nya juga satu satuan ya. Untuk AD akan sama dengan si CD, maka AD-nya akar 5 juga ya. Nah, kita tahu bahwasanya luas layang-layang itu adalah D1 kali D2 per 2. Tapi kalau dari soal nggak usah kita pakai ini ya, D1 kali D2 per 2 nggak usah. Jadi kita langsung gunakan 2 kali luas segitiga siku-siku. Karena segitiga ABD ya, segitiga ABD itu kongruen dengan si BCD ya. BCD karena kongruen berarti luas sama dengan 2 kali luas siapapun bisa kita pakai ya, BCD atau ABD. Kita pakai ABD aja. Maka sama dengan 2 dikali setengah alas kali tinggi. Nah, dari soal ini kan bisa kita cek alas dan tinggi itu kan sisi yang saling tegak lurus. Maka langsung ya, itu kan sisinya udah saling tegak lurus, 1 dengan akar 5. Maka 2 dikali setengah dikali 1 dikali akar 5. Maka kuncinya ini kita matikan ya. Hasilnya adalah, kita bisa temukan hasilnya ini 1 kali akar 5, hasilnya adalah akar 5. Oke, maka kuncinya adalah dodol. Baik, soal yang terakhir tentang perbandingan.
Jika X banding Y sama dengan 3:4, berarti bisa kita tulis X per Y sama dengan 3/4 ya. Kemudian Z banding Y 5/6. Z banding Y sama dengan 5/6. Nah, kita bisa cek di sini, ternyata nilai Y-nya untuk bagian perbandingan pertama 4 ya. Kemudian perbandingan kedua Y-nya 6. Nah, dari sini kita cari KPK-nya ya. KPK antara 4 dan 6 itu adalah 12. Maka kita gunakan nilai Y-nya nanti ke dalam 12. Maka perbandingan pertama itu bisa kita buat menjadi X per Y. Nah, kalau kita buat Y-nya dalam 12, maka 3-nya harus kita kali 3 ya, menjadi 9. Kemudian Z per Y, kalau kita buat dalam 12, nah 5-nya harus dikali 2, 10, supaya senilai ya. Sehingga dari sini bisalah kita pastikan, karena udah sama nilai Y-nya, Y-nya itu 12 ya. Y-nya 12, Y 12, lalu X 9 ya, X-nya 9 dan Z-nya 10 ya, Z-nya 10, sehingga bisa kita pastikan nilai Z berbanding X. Maka ini saya pindah dulu ya. Maka Z berbanding X ya, tinggal kita cari nilainya aja tadi. Z-nya itu 10, X-nya itu dari soal ini tadi 9 ya. Maka X-nya 9. Maka perbandingannya adalah 10/9. Kita cek kuncinya. Maka kunci yang sesuai adalah B, yang ditanya Z banding X ya. Oke, sekian dulu soal dari saya ya. Jangan lupa subscribe dan tetap semangat.